juga masih ingat gaji bakat. Perkenalkan, saya Riki Ricardo, guru pendidikan agama Katolik di TKP SD Merah Kabupaten Langkat. Sekaligus juga mahasiswa PTG dalam jabatan guru agama Katolik tahun 2023 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Akhir kata itu untuk mendengar salut ke bahasa Inggris Jembatan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Kita beri tepuk tangan untuk semuanya yang hadir pada hari ini. Sekarang itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita buat tanda kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau sakit tidak apa-apa, tidak masuk sekolah. Tapi kalau sehat harus masuk sekolah. Kalau mau pintar kita harus sekolah. Rajin dan belajar di sekolah dan juga belajar di rumah. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, Bapak akan bertanya. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang siapa? Bapak siapa namanya? Abraham. Ya, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang siapa? Bapak Abraham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Ishak. Ada yang tahu siapa Ishak itu? Mantap, benar. Ishak adalah anak Bapak Abraham. Nah, sama seperti ayahnya, Ishak ini sangat akrab dengan siapa tuh? Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Nah, dalam keadaan senang ataupun susah, Ishak tetap setia menuruti perintah Tuhan. Apakah kalian juga ingin akrab dengan Tuhan seperti Ishak? Mau tidak? Nah, kalau kalian mau taat, mau akrab dengan Tuhan seperti Ishak, maka Tuhan akan senantiasa memberikan berkatnya kepada kita. Nah, maka kalau Tuhan mau menyayangi kita, memberikan berkatnya kepada kita, maka kita harus taat dan setia seperti Ishak. Baik, terima kasih. Nah, kita akan mengamati gambar. Gambar apa ini, anak-anak? Di gambar apa? Ada siapa saja ini? Ada apa saja? Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak membawa apa? Membawa tas, apa lagi? Barang-barang rumah, tangga. Ini gambar satu, gambar kedua. Ini kira-kira di mana mereka ini? Di dalam tenda. Tenda apa? Sorghum? Baik. Sekarang Bapak akan membacakan cerita ini. Tolong dengarkan ya. Setelah kita mendengarkan cerita dan mengamati gambar tentang gunung meletus dan warga sekitar gunung itu pengungsi, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan mandiri kepada kalian. Nah, silakan amati gambarnya lagi.
Ya, ini gambarnya orang pergi mengungsi. Dan ini gambar kedua, orang-orang sedang berada di tenda pengungsi. Nah, Bapak akan bertanya. Yang tahu nanti boleh angkat tangan dan menjawab, ya. Mengapa para warga mengungsi? Gunung meletus. Ya, para warga mengungsi karena gunung meletus. Terima kasih. Yang kedua, bagaimana keadaan mereka di tempat pengungsian? Bagaimana isi? Mereka berdesak-desakan karena orang banyak. Kemudian, apa yang membuat banyak warga mengeluh dan putus asa? Mengapa mereka putus asa? Karena tidak bisa bekerja. Mereka tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Sudah berbulan-bulan mereka berada di tenda pengungsi. Ya. Kemudian, apakah Pak Yusuf putus asa? Tidak. Pak Yusuf tidak putus asa, dia tetap taat dan rajin berdoa. Nah, apa doa Pak Yusuf? Ya Tuhan, apa katanya? Kasihanilah kami, semoga amin. Coba yang jelas, ya Tuhan, kasihanilah kami, semoga bencana ini cepat berlalu. Amin. Nah, itu doa Pak Yusuf kepada Tuhan. Nah, dari kisah ini apa yang dapat kita contoh dari teladan Pak Yusuf? Apa? Apa contoh teladan yang dapat kita ambil dari Pak Yusuf ini? Dia apa? Dia apa, Melisa? Dia apa, udah? Pak Yusuf taat. Apa lagi? Esi? Apa lagi? Ya, kepada siapa? Tuhan. Apa lagi? Dan rajin Nah, tadi apa tadi? Sabar. Apa lagi? Taat, setia kepada Tuhan dan rajin. Nah, kalian mau tidak seperti Pak Yusuf? Mau tidak? Nah, kalau mau maka kita juga harus seperti Pak Yusuf yang taat, setia kepada Tuhan, apalagi dan rajin berdoa. Kepada siapa doanya? Kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan kepada kita semua. Anak-anak, perhatikan. Bencana atau penderitaan dapat menimpa setiap orang. Ya. Bencana atau penderitaan dapat menimpa setiap orang. Tak ada orang yang menginginkan bencana. Namun, bila hal itu terjadi kepada kita, bencana itu ya, hendaklah kita tetap tabah seperti teladan siapa? Pak Yusuf. Nah, bila bencana datang, tetaplah berdoa kepada siapa? Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan menolong kita. Lewat siapa? Para penolong dan orang-orang yang baik hati. Maka kita harus tetap tabah dan rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, itu harapan kita semua ya. Kalau kita nanti ada musibah, kena bencana di tempat kita atau keluarga kita, tetaplah kita tabah, sabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pendalaman kitab suci. Kelihatan gambarnya? Kelihatan? Nah, ini gambar tentang kisah di negeri orang Filistin. Bapak akan bacakan perikop kitab suci ya, teksnya. Ini dari kitab Kejadian bab 26 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Dengarkan ya, Bapak membacakan teks kitab suci ini. Dan nanti akan Bapak berikan juga pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Dengarkan.
Baik anak-anak, supaya kalian lebih memahami apa yang Bapak bacakan tadi, Bapak akan memutarkan video tentang teks kitab suci ini. Beberapa waktu kemudian, terjadilah bencana kelaparan di negeri itu, seperti yang pernah terjadi pada zaman Abraham. Karena itu, Ishak pergi ke Gerar, yaitu wilayah kekuasaan Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Kepadamu akan aku berikan keturunan yang sangat banyak. Seperti banyaknya bintang di langit, aku akan memberikan seluruh wilayah ini kepada mereka, dan mereka akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi." Maka tinggallah Ishak di Gerar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Baik, anak-anak, kita sudah mendengarkan teks bacaan tadi tentang kisah Ishak berada di negeri orang Filistin. Dan kita juga sudah bersama-sama menonton video tentang Ishak di negeri orang Filistin. Nah, sekarang Bapak akan memberikan lembar kerja diskusi kelompok kepada kalian. Nah, kita sudah masuk dalam kelompok masing-masing. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerja ini kepada masing-masing kelompok. Nanti tentukan siapa-siapa saja yang menjadi ketua kelompoknya dan siapa yang nanti akan untuk menulis, ya, menulis di lembar kerja ini. Di kelompok 1 nanti ada Jemeres, kelompok 2 ada Kloda, kelompok 3 ada Elona Kisi, kelompok 4 ada Igor, ya. Nanti akan Bapak bagi, ya, akan Bapak bagi lembar kerja ini di kelompok kepada kalian masing-masing. Nah, sebelumnya Bapak akan bacakan dulu apa yang menjadi bahan diskusi kalian. Yang pertama, apakah yang terjadi di kampung halaman Ishak? Yang kedua, siapa yang menyuruh Ishak mengungsi ke Gerar? Taatkah Ishak? Yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak setelah berada di Gerar? Bagaimana Tuhan menolongnya? Yang keempat, bagaimana keadaan Ishak setelah berusaha sebagai petani di Gerar? Dan yang kelima, apakah yang dapat kalian teladani dari sikap Ishak ini? Nah, ini 5 pertanyaan yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Bapak akan segera membagikan lembar kerja ini. Nanti tinggal tulis di bawah ini ya jawabannya. Aja, ya. Anak-anak tolong perhatikan, nanti ini pertanyaannya, jawabannya ditulis di yang ini, 1 titik-titik, 2, 3, 4, dan 5 ya. Itu di sini. Ya, silakan. Sudah? Ini. Ya, ini jawabannya. Good. Bangun dan bukalah matamu,
kelompok yang sudah selesai silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Yang nomor 1, apakah yang terjadi di kampung halaman Ishak? Silakan. Udah. Apa terjadi udah? Bencana apa? Kelaparan. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, siapa yang menyuruh Ishak mengungsi ke Gerar? Siapa? Tuhan. Oke, lalu taatkah Ishak? Taat. Oke, yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak setelah berada di Gerar? Cocok tanam. Oke, bagaimana Tuhan menolong Ishak? Tuhan memberkati Ishak. Oke, yang keempat, bagaimana keadaan Ishak setelah berusaha sebagai petani di Gerar? Kaya. Kaya. Oke, dan yang terakhir, apa yang dapat kalian teladani dari sikap Ishak ini? Dari kelompok kalian, apa? Baca udah. Apa? Taat. Apa lagi? Rajin. Apa? Lagi apa? Berusaha. Dan apa lagi? Berdoa. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan Halona Esi. Maju. Bacakan pekerjaan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Tolong dengarkan kelompok 3 ini membacakan hasil diskusi ya. 1, 2, dan 4 tolong diam. Silakan Esi. Apakah yang terjadi di kampung halaman Ishak? Bencana kelaparan. Biar lengkap. Yang kedua, siapa yang menyuruh Ishak mengungsi ke Gerar? Siapa itu? Tuhan. Lalu taatkah Ishak? Oke, Ishak taat. Yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak setelah berada di Gerar? Apa? Cocok Ishak apa? tanam. Tanam. Atau apa? Kalau kita Bertani. bertani. Oke, bertanam atau bertani. Bagaimana Tuhan menolong Ishak? Kan? Tuhan memberkati Ishak. Ishak. Yang keempat, bagaimana keadaan Ishak setelah berusaha sebagai petani di Gerar? Ishak menjadi apa? Ishak menjadi kaya raya. Yang terakhir, apakah yang dapat kalian teladani dari sikap Ishak ini? Apa? Nomor 3. Apa? Setia, taat, rajin, Ini apa? Sesi usaha. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Kelompok 1, 2 dan 3 tolong dengarkan teman kalian dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya bacakan pertanyaannya, nanti kamu baca jawabannya. Pertanyaan pertama, apakah yang terjadi di kampung halaman Ishak? Apa yang terjadi? Bencana kelaparan. Baik. Yang kedua, siapa yang menyuruh Ishak mengungsi ke Gerar? Siapa? Tuhan. Baik. Taatkah Ishak? Taat ya? Oke, Ishak taat kata kelompok 4. Yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak setelah berada di Gerar? Apa yang dilakukannya? Dia buat apa? Yang keras. Kelompok bisa bantu. Apa Igor? Apa Igor? Bercocok tanam atau Oke. Bagaimana Tuhan menolong Ishak? Ini dibaca. Yang keras, coba dikeraskan. Oke, yang keempat. Bagaimana keadaan Ishak setelah berusaha sebagai petani di Gerar? Ishak menjadi apa? Menjadi apa? Kelompok 4. Coba yang keras, yang keras. Yang raya. Baik. Yang terakhir. Apa yang dapat kalian teladani dari sikap Ishak ini? Kelompok 4. Apa? Ishak bagaimana? Sabar, apa lagi? Setia, apa lagi? Taat, apa lagi? Rajin. Rajin apa?
berusaha. Kemudian terakhir apa? Dan berdoa. Baik, terima kasih kelompok 4 walaupun bacanya terbatas-batas tapi sudah berani untuk tampil ke depan membacakan bukunya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 1, silakan. Bapak bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang terjadi di kampung halaman Ishak? Bencana kelaparan, oke, benar. Baik. Yang kedua, siapa yang menyuruh Ishak mengungsi ke Gerar? Siapa? Tuhan. Kemudian, taatkah Ishak kepada Tuhan? Taat. Yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak setelah berada di Gerar? Apa? Buat apa dia? Setelah berada di Gerar? Baca apa ini? Oke, bercocok tanam atau bertani kata kelompok 1. Nah, bagaimana Tuhan menolong Ishak? Bagaimana? Ini dibaca. Ya, Tuhan memberkati Ishak kata kelompok 1. Yang 4, bagaimana keadaan Ishak setelah berusaha sebagai petani di Gerar? Bagaimana? Ishak menjadi apa? Ishak menjadi kaya kata kelompok 1. Yang terakhir, apa yang dapat kalian teladani dari sikap Ishak ini? Silakan kelompok 1. Apa lagi? Setia, apa lagi? Taat, apa lagi? Rajin, apa lagi? Rajin berusaha dan berdoa. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok kita masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita beri tepuk tangan semuanya. Baik, sekarang dengarkan Bapak. Setelah kita mendengarkan cerita, menonton video, dan juga melaksanakan diskusi kelompok, kalian juga masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan, diwakili oleh perwakilan kelompok masing-masing. Maka Bapak akan memberikan beberapa peneguhan kepada kita semua terkait dengan materi kita dan diskusi kelompok yang telah kalian laksanakan. Nah, dengarkan baik-baik. Bapak akan merangkum segala pembicaraan kalian di dalam kelompok kalian masing-masing dengan beberapa peneguhan yang Bapak sampaikan kepada kita semua. Anak-anak, kalau perhatikan ya, seperti Ishak yang mengalami bencana kelaparan, kita pun juga dapat mengalami penderitaan dalam hidup kita masing-masing. Allah berjanji akan setia menyertai kita, seperti yang dialami oleh keluarga Pak Yusuf. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Karena itu, tetaplah setia kepada Allah. Hadapilah setiap masalah dengan tabah, teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan dari materi pendalaman kita suci tentang Ishak berada di negeri orang Filistin. Bahwa kita diminta untuk tetap setia, untuk tabah, sabar, rajin berusaha, dan rajin berdoa seperti Ishak. Seperti Ishak. Ya, jadi kita juga harus bisa seperti Ishak yang rajin, tabah, sabar, terus berusaha dan juga rajin berdoa setiap hari. Oke, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok, maka Bapak akan memberikan tes pengetahuan untuk mengukur sejauh mana kalian menguasai materi yang telah kita pelajari tentang kisah ini. Bapak akan membagikan lembar kerja ini kepada kalian. Nanti kalian tinggal silang saja ya. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kalau benar A, silang A. Kalau benar B, silang B ya. Ya, ini Bapak akan bagikan lembar kerja ini. Silakan dikerjakan masing-masing. Tulis nama di atasnya. Tulis nama dan kerjakan. Dan itu kumpulkan dengan Bapak. Ya, Bapak akan bagikan. Silakan tulis namanya yang paling atas. Kemudian kerjakan.
Silang salah satu saja. A atau B atau C. Oke, silakan tulis namanya di bagian atas itu. Tulis nama bagian atas, di bagian atas. Nama. Ya, nama. Dapat tulis nama dulu. Jadi tulis nama. Sudah? Tulis nama sudah? Besa sudah? Ira sudah? Tadi sudah tulis nama? Bakung sudah? Saya udah. Sudah semua tulis nama? Oke, Bapak akan bacakan ya. Kalian tinggal silang saja. Kalian tinggal silang saja A atau B atau C ya. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam kisah tadi? A. Yakub, B. Esau, C. Ishak. Silakan tulis. Silakan. Nomor 2. Apa tindakan Ishak yang menunjukkan ketaatan kepada perintah Allah? A. Pergi ke Mesir, B. Menyembah berhala, C. Menetap di tanah Kanaan. Ulangi ya. Apa tindakan Ishak yang menunjukkan ketaatan kepada perintah Allah? A. Pergi ke Mesir, B. Menyembah berhala, C. Menetap di tanah Kanaan. Silakan disilang salah satu jawaban yang kamu anggap benar. Sudah ya, nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Apa yang terjadi pada Ishak ketika dia menetap di tanah Kanaan? A. Dia menjadi kaya, B. Dia pergi ke Mesir, C. Dia bergabung dengan orang Filistin. Ulangi ya. Nomor 3. Apa yang terjadi pada Ishak ketika dia menetap di tanah Kanaan? A. Dia menjadi kaya, B. Dia pergi ke Mesir, C. Dia bergabung dengan orang Filistin. Sudah ya? Sekarang nomor 4. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Nomor 4. Mengapa Ishak memilih tinggal di tanah Kanaan? A. Karena dia tidak ingin ikut perintah Allah. B. Karena itu adalah tempat yang istimewa dari Allah. C. Karena dia ingin bersama teman-temannya. Ulangi sekali lagi. Mengapa Ishak memilih tinggal di tanah Kanaan? A. Karena dia tidak ingin ikut perintah Allah. B. Karena itu adalah tempat yang istimewa dari Allah. C. Karena dia ingin bersama teman-temannya. Silakan. Nomor 5. Apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Ishak tentang ajaran agama? A. Mengikuti tradisi keluarga, B. Mendapatkan kekayaan materi, C. Mendengarkan suara hati nurani. Lagi sekali lagi, nomor 5. Apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Ishak tentang ajaran agama? A. Mengikuti tradisi keluarga, B. Mendapatkan kekayaan materi, C. Mendengarkan suara hati nurani. Silakan dijawab. Yang selesai simpan saja di mejanya, nanti Bapak akan ambil kerjaan. Simpan saja di mejanya. Simpan di meja, Bapak akan ambil. Baik, terima kasih karena telah mengerjakan tes ini dengan baik. Nanti hasilnya akan Bapak bagikan pada pertemuan berikutnya ya. Sebelum berakhir pertemuan ini, Bapak akan memberikan kesimpulan tentang kisah ini. Ya, dan kita tolong dengarkan baik-baik. Ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari kisah-kisah ini. Yang pertama, bencana atau penderitaan dapat menimpa setiap orang. Nah, bila bencana datang, tetaplah tabah dan teruslah berusaha. Yang kedua, poin pentingnya apa? Tuhan menolong melalui para relawan dan orang-orang yang baik hati. Ini bisa kita lihat pada kisah Pak Yusuf tadi.
Tuhan memberkati saat kita berusaha mengatasi masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena itu tetaplah kita setia dan taat kepada Allah seperti teladan Ishak. Hadapilah setiap masalah dengan tabah, teruslah berusaha dan rajin berdoa kepada Allah. Ini poin-poin penting yang dapat kita petik dari kisah pada pertemuan hari ini. Bapak akan bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran ini? Sulit atau lebih mudah? Ada yang coba angkat tangan yang mudah? Yang sulit angkat tangan yang sulit. Adik? Nah, kalian senang tidak mengikuti pelajaran hari ini? Senang tidak? Apakah kalian senang mengikuti diskusi kelompok tadi? Hah? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam diskusi tadi? Ya, baik. Senang tidak belajar dengan alat seperti ini? Ada alat ini, ada musik. Senang tidak? Senang. Baik. Kalau senang, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi menggunakan media pembelajaran seperti ini. Jadi kita bisa, setelah kita mendengar, kita juga bisa melihat, membaca dan juga menonton tayangan ditampilkan dalam tayangan slide dan juga video. Baik, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa lagi. Kita ambil sikap doa dan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita nyanyi lagi. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Pertemuan berikutnya minggu depan dalam kisah Yakub. Baik, setelah ini kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Kemaskan dulu alat tulisnya. Yang dekat langsung pulang ke rumah. Yang jauh tunggu jemputan dari orang tuanya. Kita salam dulu, salam.